Ma Aisyah. Apa sih? Halo friend, welcome back to Single Vanextri Channel. Hai. Nah, di video kali ini masih tentang story Bumil, masih tentang pregnancy vlog. Aku mau buat video based on my experience. Persiapan apa saja sebelum operasi sesar dan bagaimana proses operasi sesarnya itu sendiri. Oke. Operasi sesar, terlepas dari itu yang direncanakan ataupun enggak, faktanya ketika mendengar yang namanya operasi, pasti banyak wanita atau ibu-ibu di luar sana yang baru pertama kali akan melahirkan merasa takut. Karena aku nggak akan bohong, operasi sesar itu memang sakit banget friend. Dan mungkin kalian juga dapat inputan dari orang lain, atau kalian searching sendiri apa itu resikonya, efeknya apa after sesar itu. Jadi itu secara nggak langsung menjadi suatu hal yang bikin kalian drop duluan atau stres duluan. But di sini aku buat video ini bukan maksud untuk nakut-nakutin kalian ya, tapi aku berharap dengan video ini aku sharing pengalaman. Jadi kalian para calon ibu-ibu di luar sana, kalian akan merasa lebih siap, kalian akan merasa lebih mental kalian akan lebih relax untuk menghadapi kelahiran itu nantinya. So, ngorokannya agak nggak enak. So, ya friend, jadi operasi sesar itu jelas memakan recovery yang lebih lama dan juga untuk segi biaya itu lebih besar 3-4 kali lipat dari biaya melahirkan secara normal. Jadi ada beberapa kasus ya friend, ibu-ibu yang melahirkan secara sesar tetap merasakan ngilu, nyeri, perih, baik itu di bekas luka ataupun di bekas tempat anestesi 5-6 tahun berikutnya. Nah, baik itu melahirkan normal, baik itu melahirkan sesar, buat aku sih sama aja. Dua-duanya tetap beresiko dan gimana pun prosesnya tetap nggak akan mengubah kodrat seorang ibu. Jadi nggak make sense banget kalau masih aja ada yang nyinyir kenapa operasi sesar karena takut nggak bisa ngejan, operasi sesar karena takut sakit, operasi sesar karena vaginanya takut molor, dan bahkan ada yang jahat yang bilang belum ngerasain jadi seorang ibu kalau belum melahirkan secara normal. So mereka yang ngomong nyinyir kayak gitu karena memang nggak pernah ada di posisinya kayak kita atau kayak aku kayak gini yang harus melahirkan secara sesar untuk yang ketiga kalinya mungkin karena udah 2 kali sesar kan yang sebelumnya, jadi yang ketiga ini kemungkinan akan sesar lagi gitu. Oke friend, kita langsung lanjut aja ya. Berdasarkan pengalaman aku friend, jadi berikut ini persiapan sebelum proses operasi kelahiran secara sesar. Yang pertama adalah tes darah. Jadi nanti darah kalian akan diambil sedikit untuk diuji lab untuk mengetahui kondisi medis kalian dan juga untuk prosedur operasi itu sendiri. Terus kalian juga akan ditanya punya alergi obat-obatan apa saja. So, sekarang kalian ingat-ingat dulu kalian punya alergi obat apa aja. Jadi nanti bisa disampaikan ketika proses pengambilan sampel darah itu. Terus yang kedua adalah mandi. Karena nanti setelah kalian operasi 2 atau 3 hari setelahnya nggak mungkin kan buat kalian kuat ke kamar mandi. So buat kalian yang sebelum operasi masih kuat buat jalan, masih kuat buat berdiri, ada baiknya kalian buat mandi dulu. Tapi jangan khawatir, nanti setelah operasi badan kalian akan tetap dibersihkan, akan tetap dilap, disepa sama perawat.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa ini diwajibkan buat kalian sebelum operasi, itu minimal 8 jam sebelum operasi. Baik itu puasa makan, baik itu puasa minum. Terus yang keempat adalah area di bawah perut kalian, terutama di vagina ini, akan ada perawat nanti yang mencukur bersih rambut-rambut yang ada di vagina kalian. Kenapa? Ini fungsinya untuk memastikan kebersihan area di bawah perut, terutama di dekat bagian luka operasi, sehingga tidak ada bakteri, sehingga menghindari adanya infeksi. Nah, proses pencukuran itu sendiri masing-masing rumah sakit berbeda-beda. Jadi selama 2 kali aku melahirkan juga punya pengalaman yang beda. Ada yang sebelum dianestesi, ada yang sesudah dianestesi. Terus yang kelima, pemasangan kateter. Jadi nanti di saluran kemih kalian akan dipasang kateter, karena nggak mungkin kan untuk kalian setelah operasi bisa buang air kecil ke kamar mandi. Dan ini sekitar 24 jam setelahnya baru akan dilepas. Pemasangannya juga sama, ada yang sebelum anestesi, ada yang sudah anestesi. Dan kalau yang sebelum dianestesi itu, aku udah ngalamin rasanya benar-benar nggak nyaman dan ya rasanya sakit. Terus yang keenam, persiapan menuju ke ruang operasi. Kalian akan diberikan kostum pasien rumah sakit, no bra, no underline pant, dan juga nggak boleh pakai perhiasan apapun. Jadi kalian cuma pakai baju itu aja dan ya tinggal masuk ke ruang operasi. Nah, step yang terakhir yaitu anestesi atau pembiusan, friend. Jadi biasanya kalau mau operasi sesar ada 3 anestesi, umumnya anestesi spinal, anestesi epidural, sama anestesi umum. Kalau untuk anestesi spinal itu untuk memblok rasa sakit dari dada sampai ke kaki. Dan kalau untuk epidural itu agak bawah dikit dari pusat sampai ke kaki. Kemudian kalau untuk anestesi umum itu adalah bius total. Biasanya ini untuk emergency case kalau seperti bayi yang harus segera dikeluarkan. Tapi biasanya sih yang umum dipakai yaitu spinal atau epidural. Jadi kalian tetap tersadar, kalian tetap bisa bernapas normal. Dan untuk suntikannya dilakukan di mana? Biasanya di punggung, di saraf punggung belakang ya. Jadi rasanya memang lumayan sakit, apalagi ketika obat bius itu masuk terserap di tubuh, itu rasanya agak lumayan sakit. Nah, anestesi apa aja yang nanti akan kalian gunakan itu nanti dokter anestesi yang akan memutuskan anestesi apa yang tepat buat kalian sesuai sama kondisinya kalian. Itu tadi persiapan sebelum operasi sesar. Dan proses operasi sesarnya itu sendiri, kalian akan ngerasain apa sih? Kalian nggak akan ngerasain apa-apa. Jadi kalian cuma ngerasa kayak perut kalian itu kayak digoyang-goyang gini, digoyang-goyang, sama kayak ditarik-tarik gitu. Udah gitu aja. Sama kalian akan ngerasain kedinginan, karena memang ruang operasi diset dengan suhu temperatur yang rendah, friend. Jadi fungsinya untuk menghindari ada bakteri yang berkembang dan juga menghindari adanya infeksi pada luka. So kalau nanti kalian merasakan kedinginan yang over, jangan sungkan untuk ngomong ke perawat. Jadi nanti kalian bisa dapat extra bed biar bikin kalian lebih hangat dan biar bikin kalian lebih relax. Oke, proses pembedahan itu sendiri nggak akan terlihat. Jadi nanti di dada sini kalian akan dipasangin tirai pemisah. Jadi kalian nggak bisa menyaksikan proses pembedahan itu. Cuman kemarin waktu anak kedua, aku curi-curi lihat dari lampu operasi yang di atas, kan ada pantulan tuh sedikit. Jadi aku liatin gitu prosesnya. Cuma buat kalian yang nggak tahan, lebih baik jangan. Lebih baik buat kalian tetap relax, tetap buat diri kalian senyaman mungkin. Dan biasanya para perawat akan ngajak kalian ngobrol, bahkan juga biasanya akan di setel musik di dalam ruang operasi.
Proses operasinya berapa lama sih? Nggak lama kok. Proses untuk ngeluarin bayi itu sendiri sekitar 20 menit. Setelah itu proses buat bersihin ibu, buat jahit bekas luka. Ya, overall sekitar 45 sampai 1 jam udah selesai. Nah, kemudian setelah si baby sudah dikeluarkan, nanti kalian akan dengar suara tangisan. Terus si baby akan dibersihkan, ditimbang, diukur. Baru kalian diperbolehkan untuk megang atau buat ngeliat si baby sebentar sebelum ditransfer ke ruangan bayi untuk tindakan selanjutnya. Ya, udah deh, segitu deh. Jadi itu tadi proses persiapan sebelum operasi sesar dan juga operasi sesar itu sendiri. So, itu semua based on my experience ya friend ya. Yang jelas aku tekankan sekali lagi, ini bukan buat nakut-nakutin kalian, bukan buat bikin mental kalian drop, tapi sebaliknya aku berharap ini bisa bikin kalian lebih siap lagi, bisa bikin kalian tetap untuk stay positif, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap berdoa sama Tuhan, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Doa yang sama juga buat aku karena sebentar lagi akan melahirkan anak yang ketiga. Entah itu akan normal, entah itu akan sesar lagi. Yang pasti semuanya biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Amin, amin dalam nama Tuhan Yesus. Oke, segitu dulu friend video kali ini. Sebenarnya aku mau lanjut ke after sesarnya sih. Cuman takut videonya kepanjangan, ntar kalian jadi bosan lagi sama aku. Jadi di next video aja aku bagi-bagi infonya lagi. Thank you for watching and God bless you all. Bye bye.